Selamat datang kepada seluruh peserta mata kuliah pengukuran dan metrologi. Mata kuliah ini akan diampu oleh saya, Ridho Irwansyah, dan Agung Samsudin Saragi. Berikut adalah informasi umum mengenai mata kuliah ini. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, mata kuliah ini memiliki judul Pengukuran dan Metrologi. Mata kuliah ini memiliki bobot pengajaran sebesar 2 SKS, dan sesuai dengan yang tercantum pada kurikulum 2016 Program Studi Sarjana Teknik Mesin, mata kuliah ini ditawarkan pada semester ke-5. Lalu, mata kuliah ini akan diampu oleh saya sendiri, Ridho Irwansyah, beserta kolega saya, Bapak Agung Samsudin Saragi. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari tentang aplikasi dari pengukuran dan metrologi baik pada bidang penelitian ataupun aplikasi di bidang industri. Melalui mata kuliah ini, Anda akan dikenalkan dengan fungsi, operasi, dan aplikasi dari alat-alat ukur yang sering ditemukan pada bidang teknik mesin. Selain itu, Anda juga akan dikenalkan dengan analisa statistik dan data dari hasil pengukuran. Untuk melengkapi analisa statistik ini, Anda juga akan dikenalkan dengan yang namanya uncertainty analysis atau analisa ketidakpastian dari hasil pengukuran. Sementara itu, pada setengah bagian mata kuliah ini, Anda juga akan mempelajari tentang metrologi. Ini berkaitan dengan pengukuran geometri, dimensi, serta bentuk dari suatu benda. Ini secara garis besar, mata kuliah ini akan terbagi dari sisi dasar-dasar pengukuran dan metrologi, atau sering juga disebut sebagai metrologi industri. Nah, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, peserta diharapkan mampu untuk memilih alat ukur yang sesuai untuk kebutuhan metrologi industri. Lalu, mahasiswa juga diharapkan mampu untuk melakukan analisa data dan kesalahan atau ketidakpastian dari hasil pengukuran. Untuk mendukung perkuliahan ini, Anda dapat merujuk kepada 3 buku yang saya tampilkan ini. Yang pertama adalah Engineering Metrology and Measurements yang ditulis oleh Ravendra dan Krishnamurti, terbitan dari Oxford Publisher. Lalu untuk sisi metrologinya, khusus untuk metrologi, kenapa tadi disebut metrologi industri? Karena aplikasinya banyak pada bidang manufaktur. Anda bisa merefer kepada buku metrologi manufaktur, pengukuran geometri, dan analisis ketidakpastian yang ditulis oleh Wahyudin P. Shams. Buku lain yang juga dapat menjadi referensi Anda adalah Measurement Science for Engineers. Ini ditulis oleh Ritgen dan tersedia pada aplikasi Remote Library Universitas Indonesia, sehingga Anda bisa baca secara online atau download e-booknya di sana. Berikut adalah silabus dari mata kuliah ini. Kita akan memiliki total 14 pertemuan perkuliahan plus 2 pertemuan untuk ujian, di mana ada UTS dan UAS nantinya. Serta sampai dengan UTS nanti kita akan melakukan 3 kali kuis sebagai metode assessment terhadap capaian pembelajaran atau materi yang sudah Anda terima. Pada pertemuan pertama hari ini kita sudah membahas atau kita akan membahas pengantar dari mata kuliah pengukuran teknik. Lalu kita lanjutkan dengan konsep dasar di pengukuran teknik. Lalu di pertemuan berikutnya seperti yang bisa lihat kita akan belajar tentang kesalahan dalam pengukuran, kalibrasi, analisa ketidakpastian, presentasi data. Lalu setelah 3 pertemuan pertama kita akan masuk kepada dasar-dasar alat ukur yang sering Anda gunakan pada bidang teknik mesin seperti pengukuran temperatur, pengukuran tekanan, pengukuran laju aliran atau flow measurement, serta pengukuran gaya. 4 alat ukur ini atau 4 pengukuran ini sering dilakukan di bidang teknik mesin, sehingga ini akan menjadi dasar bagi Anda untuk lanjut ke tahapan berikutnya dalam bidang teknik mesin. Secara umum, pengukuran dapat diartikan sebagai kuantifikasi dari suatu variabel fisik dengan menggunakan measuring instrument atau ini yang sering kita kenal sebagai alat ukur. Dalam definisi lainnya, pengukuran dapat diartikan sebagai proses mengaitkan bilangan atau angka-angka dengan physical quantities dan suatu fenomena. Nah, sebagai contoh, misalnya kita bisa ambil proses atau fenomena pendidih air. Di sana ada physical quantities
yang sering kita ukur adalah temperatur dengan alat ukur atau measuring instrument berupa termometer. Dari dua definisi ini, kita bisa menarik beberapa kata kunci dan kita jabarkan dalam bentuk flowchart ini. Anggap physical variable atau physical quantities itu adalah suatu unknown variable atau kuantitas yang tidak kita ketahui, dan kita ingin mengetahui kuantitas tersebut melalui suatu proses pengukuran. Dan sehingga kita bisa dapatkan variabel terukur yang memiliki suatu unit atau besaran. Nah, besaran atau satuan yang sering kita gunakan biasanya adalah besaran yang mengikuti International Systems of Units atau yang sering kita sebut sebagai SI. Ini mungkin Anda dari sejak belajar fisika sudah mengetahui yang berhubungan dengan SI ini. Selain SI, biasanya kita juga sering mendengar istilah untuk unit atau satuan itu adalah imperial units yang banyak digunakan di Inggris. SI sendiri memiliki 7 besaran utama. Nah, ini yang kita sebut sebagai besaran pokok ya. Beberapa kuantitas fisik yang masuk ke dalam besaran pokok adalah waktu, panjang, massa, arus listrik, temperatur, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Anda sudah tahu satuan-satuannya, waktu satuannya adalah detik, panjang adalah meter, massa adalah kilogram, arus listrik adalah ampere, temperatur adalah Kelvin, jumlah zat adalah mol, dan intensitas cahaya sering disebut dengan unit kandela. Ini adalah 7 besaran utama atau besaran pokok ya istilahnya, dan sering kita juga dengar adalah turunan-turunan dari besaran ini atau ya besaran turunannya. Misalnya untuk luas adalah 2 kali panjang misalnya yang memiliki unit meter kuadrat. Itu adalah contoh dari besaran pokok dan besaran turunan. Jika Anda pernah mengenal besaran pokok, yang seperti sudah kita bilang tadi, meter, kilogram, detik, derajat untuk Kelvin, ampere untuk arus listrik, kandela untuk cahaya, dan mol untuk jumlah zat. Nah, masing-masing standar ini memiliki pengertiannya sendiri-sendiri. Nah, misalnya, 1 meter itu dapat diartikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya dalam rentang waktu 1/299.792.458 detik. Nah, ini berarti ya kalau kita bulatkan 1/300 juta, tapi itu tidak tepat sehingga jadinya tidak 1 meter. Nah, 1 meter itu adalah tepat di 1/299.792.458 detik pada media vakum. Nah, cahaya lewat pada bidang vakum dalam rentang waktu ini itulah 1 meter. Nah, lalu 1 kilogram itu diartikan sebagai adalah berat dari campuran antara platinum dan iridium dalam bentuk silinder yang disimpan di International Bureau of Weights di Paris, Prancis. Begitu juga dengan 1 detik, itu memiliki pengertian tersendiri. Lalu derajat itu atau degrees Kelvin itu diartikan sebagai jarak antara atau selisih temperatur antara 0 Kelvin dengan triple point dari air atau 273.16. Triple point ini seharusnya nanti Anda akan belajar lebih dalam pada pelajaran termodinamika. Ini adalah titik di mana H2O atau air berada pada 3 fasenya sekaligus. Itu nanti Anda bisa pelajari di mata kuliah termodinamika. Lalu ada arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat atau mol untuk besaran pokok lainnya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pada bagian definisi atau arti dari pengukuran, kita sudah mengenal beberapa kata kunci. Yang pertama tadi adalah alat ukur, kedua ada satuan. Nah, berikutnya tentang sistem pengukuran. Karena pengukuran itu dapat dilakukan dengan suatu sistem yang simple, seperti menggunakan termometer raksa ini, atau menggunakan sedikit metode yang lebih rumit dengan menggunakan infrared thermometer
dua instrumen atau alat ukur ini sama-sama mengukur hal yang identik, yaitu temperatur. Nah, dari suatu objek. Yang membedakan adalah tipe sensornya. Di sini, termometer menggunakan air raksa yang akan memuai ketika mengalami perubahan temperatur dan kita bisa lihat dalam skala bacaan termometernya. Atau dengan infrared termometer yang memanfaatkan infrared sensor tentunya, yang akan mengubah intensitas dari gelombang inframerah ini terbaca sehingga dikonvert melalui proses variable conversion element sehingga kita bisa membaca pada display berupa angka temperatur. Nah, proses dari sinar inframerah ini ditembakkan melalui variable conversion element dan mengalami signal processing di dalam alatnya sendiri sehingga kita bisa mendapatkan output hasil pengukuran berupa angka temperatur. Nah, ada dua cara. Kalau kita lihat infrared thermometer ini adalah alat ukur tangan atau handheld measurement device, itu kita bisa dapat langsung di display. Tapi pada aplikasi penelitian di laboratorium misalnya, itu biasanya kita record datanya. Misalnya perubahan temperatur suatu objek terhadap waktu. Nah, itu kita record dengan yang namanya data akuisisi. Lalu data yang sudah di-record ini akan diproses dan disimpan pada komputer misalnya. Jika tadi kita sudah membahas secara singkat bagaimana suatu variabel diukur sehingga kita dapat melihat variabel tersebut dalam bentuk display atau ya di sini misalnya display dari termometer raksa atau dari display dari infrared termometer yang berbentuk digital. Secara harfiah kita dapat mengartikan atau mendefinisikan measuring system atau alat ukur itu ada untuk memberikan informasi bagi si pengguna mengenai nilai fisik dari suatu variabel yang sedang diukur. Misalnya di sini temperatur, dari ini adalah sambungan kabel dengan power supply misalnya. Lalu term atau istilah alat ukur biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu sistem pengukuran. Bisa saja sistem tersebut hanya memiliki satu elemen, seperti di sini. Hanya ada raksa dan skala Celsius misalnya, sangat simpel. Atau bisa saja sistem tersebut lebih kompleks yang terdiri dari berbagai elemen, seperti yang ada di infrared thermometer ini. Nah, ini juga berlaku terhadap alat ukur lainnya, misalkan saja timbangan, baik yang timbangan yang masih menggunakan jarum atau timbangan digital. Nah, itu adalah contoh dari measurement system design. Dalam melakukan pengukuran alat ukur itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah data akuisisi atau mengambil data, lalu memproses data, dan mendistribusikan data tersebut. Data distribution bisa saja dalam bentuk storage atau display. Processing adalah memproses data yang diukur. Misalkan ini nanti lebih panjang, kaitannya ada di variable conversion dengan signal processing. Misalkan ini erat hubungannya dengan analog to digital conversion pada alat ukur, di mana misalnya sinyal yang terukur itu masih lemah, kita membutuhkan amplifikasi atau penguatan sinyal sehingga data yang terbaca jadi lebih akurat.